firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait tentang ikhlas. Ikhlas itu adalah ruhul amal. Jadi amal yang kita lakukan itu ada ruhnya. Maka apalah arti amal seseorang, sebanyak apapun, sehebat apapun amalnya, kalau ruhnya, ikhlasnya enggak ada, maka amal tersebut adalah hampa. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Tidaklah aku perintahkan. Siapa yang perintah? Allah. Perintah apa? Perintah apa saja di dalam Al-Quran, baik itu perintah untuk melakukan kebaikan atau perintah untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Semua apa yang diperintahkan oleh Allah itu harus berlandaskan illa liya'budullah. Kecuali perintah Allah itu jadikan semuanya adalah ibadah. Tadi kita sampaikan perintah itu perintah untuk melakukan amal kebaikan atau perintah untuk berusaha meninggalkan yang dilarang sama Allah. Nilainya dua-duanya adalah ibadah. Biar kita ngerti bahwa ibadah itu adalah penghambaan. Kita berusaha menjauhi kemaksiatan dan dosa. Artinya kita ingin menjadi hamba yang benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah. Ada orang yang berjuang di dalam ketaatan, ada. Ada juga orang yang berjuang di dalam kemaksiatan. Dia berteman dengan teman yang penuh dengan kelalaian dan dia berjuang di situ. Jadi jangan kira bahwa kita yang berjuang di dalam ketaatan kita lebih baik daripada orang tersebut. Penilaian itu enggak butuh. Allah yang kita butuhkan penilaiannya. Jadi bagaimana kita menyikapi amal ibadah kita? Jalani, amalkan, semuanya berlandaskan bahwa itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Jadi biar kita tahu firman Allah rangkaiannya itu sempurna, runtutannya itu Masya Allah. Setelah Allah perintahkan, tahu apa yang sudah kita tahu, apa yang diperintahkan sama Allah, illa liya'budu Allah. Semuanya jadikan untuk menjadi penghambaan diri kita kepada Allah. Kemudian mukhlishina lahuddin hunafa. Semuanya mukhlis, murni, hati ikhlas itu. Kagak ada embel-embel, enggak ada harapan, enggak ada keinginan. Maka ahlu sufi yang tingkatannya sudah tinggi di hadapan Allah, ketika seseorang itu beribadah, enggak ada harapannya kecuali ridho Allah, Allah senang, Allah gembira. Masalah surga enggak jadi jaminan. Saya melakukan 100 rakaat, 1000 rakaat, saya pengen apa yang disampaikan sama Nabi masuk ke dalam surga. Bukan itu harapan. Jadi mukhlishina lahuddin, bagaimana caranya kita bisa memurnikan dan mensucikan apa yang diperintahkan sama Allah, sama penghambaan diri kita. Kita menjadi hamba Allah ini udah murni belum? Mungkin hamba kita baru hanya sekedar tulisan yang ada di kertas. Nih tolong sampaikan kepada DKM. Apa tulisannya? Hamba Allah. Masih bohong kita. Masih ngaku-ngaku doang kalau kita adalah hamba Allah, tapi ternyata itu cuma bentuk tulisan doang. Bukan hakikatnya kita nih seseorang yang diciptakan oleh Allah menjadi penghambaan yang benar-benar menghambakan diri kita. Setelah kita tahu runtutan perintah Allah, kemudian itu adalah sebagai ibadah, penghambaan diri kita kepada Allah, mukhlisin, usahakan murnikan, bersihkan, sucikan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan perintah Allah ya ikhlas, meninggalkan larangan Allah ya ikhlas.
menjadi seorang hamba yang benar-benar menghambakan dirinya, tahu bahwa kita ini adalah murni ikhlas karena siapa? Karena Allah. Biar kita apa? Tahu bahwa Allah itu memberikan agama kepada Nabi Muhammad adalah ad-din hunafa. Agama hunafa itu al-ma'il ilal haq. Agama yang selalu condong untuk melakukan hak dan kebaikan. Itu tuh rangkupan ungkapan Allah yang begitu sempurna, biar kita tahu bahwa agama itu enggak serta-merta kalian itu selamat bahwa kita beragama Islam. Enggak. Jangan kita pikir kita akan selamat kita beragama Islam. Lewatin dulu perintah Allah sejauh mana kita lakukan. Larangan Allah sejauh mana kita meninggalkannya. Lalu sudah sampai mana derajat kita? Manusia biasa atau manusia yang enggak ada harganya, atau manusia yang di dalam ibadahnya hanya jalan di tempat. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan penghambaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umur 54 tahun, itu Allah Subhanahu wa taala berikan predikat kepada Nabi Muhammad penghambaan yang sempurna. Di saat Allah Isra dan Mi'rajkan itu Rasulullah di umur 54 tahun. Perjalanan yang panjang. Bagaimana di Mekah 35 tahun, bagaimana di Madinah, bagaimana dengan orang-orang kafir musyrikin, orang-orang yang memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang memperjuangkan agama ad-din ad-din hunafa, agama yang sampai saat ini kita kenal. Jadi penghambaan kita ini, kita belum merasakan bahwa diri kita ini sudah menghambakan diri kepada Allah. Kan Allah sampaikan dalam Al-Quran itu subhanalladzi asra bi abdihi. Itu kalimat abdun, kalimat yang sempurna yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Sebelumnya kalimat apa? Ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil. Dengan kalimat-kalimat manusia yang sedang berselimut, manusia yang sedang meringkuk, manusia yang sedang tertidur. Itu sindiran-sindiran untuk kekasihnya Nabi Muhammad. Tapi di saat pengorbanan, perjuangan, kuatnya dalam ibadah, istiqomah, sabarnya, tahapan yang kita tahu dalam ayat-ayat ini tuh, sampai kepada puncak mukhlisin, maka kita akan mendapatkan penghambaan yang sempurna. Bisa seorang itu akan menjadi hamba yang sempurna di saat hatinya tidak ada yang wajib dan harus disembah kecuali Allah. Kita masih menyembah apa coba? Selain Allah banyak yang kita sembah. Kita masih sebagai budak di hadapan tuan-tuan kita. Kita masih dianggap budak sama dunia yang selama ini kita cari. Setelah kita paham bahwa ad-din hunafa, agama yang selalu mengajarkan kita condong untuk melakukan hak dan kebaikan, langkah yang selanjutnya adalah wa yuqimus shalah. Dirikan salat. Kau tahu bahwa agama akan sempurna, agama akan kuat dan kokoh. Langkah selanjutnya adalah yuqimus shalah. Dirikan salat, jangan tinggal. Man aqama shalah faqad aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din. Orang yang mendirikan salat, melakukan salat dengan sempurna, maka dia telah menyempurnakan, menguatkan agamanya. Dan yang meninggalkan salat faqad hadamad din, sungguh dia telah menghancurkan agamanya sendiri. Akan kropos, akan rapuh agamanya. Dia enggak kenal siapa yang membawa agama itu. Dia enggak kenal siapa yang mengatur urusan-urusan yang ada di dalam agama tersebut. Akhirnya enggak kenal Nabi, enggak kenal Allah,
nggak kenal syariat, nggak kenal halal, nggak kenal haram. Beragama, tapi yang haram diambil, yang haram dimakan, yang haram diminum, yang dilarang sama Allah dia terabas terus, nggak ada takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Beragama. Kenapa? Karena dia tidak mendirikan sholat dengan sempurna. Allah ungkapkan dengan kalimat iqamah, yukimu, agar kita belajar bahwa sholat yang kita lakukan dan yang kita kerjakan itu ukurannya nggak ada yang sama. Mungkin kalau urusan baris itu saf, mungkin saf pertama, saf kedua, saf ketiga sejajar kita bareng sama, tapi belum tentu kita sama di dalam pengamalannya. Maka Nabi SAW mengingatkan tentang ibadah sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah engkau sebagaimana aku sholat. Lalu pertanyaannya adalah, kita kan gak sejaman dengan Nabi, jauh jaraknya, berapa abad-abad yang lalu kita dengan Nabi Muhammad. Kita gak tahu, gak pernah lihat sosok Nabi Muhammad sholat yang nyata ataupun di dalam mimpi kita. Kita gak pernah bermimpi di saat mimpi kita di situ ada Rasulullah sedang sholat mengajarkan kita, enggak.